Bro, Ya. emang bener ya? Kalau misalnya kita mau beriklan, nyawanya iklan tuh ada di tulisan. Oh iya dong. Tulisan waktu pas, istilah kerennya apa sih? Headline. Headline. Memang Headline. itu 10 detik pertama itu adalah nyawa si penjual. Caption ketika tuh juga beriklan. sama juga ya? Caption. Jadi caption itu turunannya itu ada headline ya kan, ada keresahan gitu. Mungkin itu ada half punch-nya, ada call to action terakhirnya dan lain sebagainya. Itu banyak juga ya? turunannya panjang. Nah, cuma pasti kan yang pertama-tama itu yang nyawa kita itu orang membacakan dari atas ke bawah. Mungkin apa istilahnya bikin copywritingnya bagus gitu Oke, misalnya. copywriting. Bikin copywritingnya bagus, tuh kita tuh bener-bener nyimak tuh ngikutin. Ya kan? Kadang walaupun panjang pun kita ngikutin. Bener. Kalau lu gue pengennya juga begitu. Oke, Paling nggak gue mau interest lebih lanjut lah. Nah, ya kan. Nah, yang lu baca pertama-tama apa? Headline kan? Kenapa lu bisa tergiur kan? Headline, nanti bawahnya lagi ketemu lagi apa sampai bawah. Jadi yang menentukan headline-nya. Headline-nya, karena 10 detik pertama orang baca dari atas, ya kan? Itu adalah nyawa iklan lu. Jadi headline ini bahasa gua nih ya. Iya. Headline sama dengan iklan yang beriklan. Ngerti nggak lu? Iklan yang beriklan, headline. Lu lagi pengen iklan tapi ada iklannya gitu loh. Bahasa gampangnya begitu. Nah, kita tulis ya. Headline. Oke. Paling gampang nih, headline. Oke. Nah, headline ini nggak sembarangan, bro. Jadi banyak juga orang yang gagal dalam membangun iklan bentuk copywriting yang awalnya itu bermula dari headline, tapi ternyata dari headline-nya aja itu nggak bikin calon pembeli atau calon buyer itu baca ke bawah. Nah, di bawah itu kan ada call to action. Di bawah itu ada harga, product knowledge, mungkin kualitas, segala macam gitu kan. Nah, bagaimana mereka mau transaksi si calon pembeli ini, tapi gara-gara di headline-nya aja mereka udah mental, bayangin aja tuh. Iya. Padahal produk udah bagus. Nah, ini kan kesulitannya gitu kan. Nah, produk udah oke, Permasalahannya, harganya udah oke. permasalahan gini, mungkin teman-teman juga sama ya. Permasalahannya adalah kadang kayak kita ya, mungkin kayak gue punya usaha ya, Ya. disebut istilah business owner. Kadang mungkin secara skill kita nggak punya kemampuan nulis nih, Oke. atau copywriting. Oke. Yang jadi kendala kan gitu kan. Jadi Oke. mesti mikirin, nih gimana mikirin kata-katanya yang bagus gini kan. Iya, Gitu. Terkadang nih kita nggak punya skill, nggak punya ilmunya gitu. Gini bro, semua itu pasti punya sebetulnya. Oke. Mau orang itu nggak ngerti nulis itu pasti punya. Lupakan lo ketika gue pernah bahas di episode awal pertama tuh ya tentang unconscious competence gitu ya. Unconscious incompetence itu baru dikasih tahu sebetulnya gitu. Baru mulai dikasih tahu. Tahapan berikutnya lagi adalah conscious tapi incompetence. Nah dia baru belajar tuh di situ tuh. Nah sampai ada di titik unconscious competence itu maksudnya dia latihan di situ. Itu urutannya. Nah, jadi yang latihan itu terus-terusan sampai lu merasa unconscious tapi competence gitu. Lu nggak ngerti apa-apa, lu nggak tahu barang tapi lu bisa menjualnya atau lu mampu menjualnya. Nah, itu dengan cara latihan. Sama Pasti kayak bisa. copywriting. Copywriting juga kayak gitu, latihan. Walaupun di awalnya nggak bisa, kalau dia tahu ilmunya, belajar pasti bisa ya. Iya sih. Betul. Sebenarnya apa yang nggak bisa kalau belajar ya? Nah, betul. Jadi gini teman-teman dan juga Bro Husni. Gua akan ngasih tahu rahasia ini seputar tipe-tipe jenis headline yang betul-betul membius dan memikat dan menghipnotis calon buyer atau calon pembeli. Serius loh. Ada ilmunya, bro. Wah. Gue bocorin di sini. Yang pertama nih ya, tipe-tipe yang pertama ini headline-nya. Wah, merah nih. Ya kan, ini ada namanya benefit headline. Nih gua tulis judulnya aja ya, takutnya nggak muat di sini ya. Yang kedua, biar cepet aja kita main ya. Ini ada news headline. Di sini ada namanya selective headline. Yang keempat, ini ada yang namanya curious. Apa sih curious ya? Curiously. Oke. Di sini ada you. Ini kayak cinta di sini nih bro. Hah? You and I headline. Yang keenam, ada yang namanya apa tuh tulisannya? Apa tuh? Gimmick headline. Nah, ini yang ketujuh adalah fear headline. Oke. Jadi udah kebayang ya. Nanti gue jelasin ya intinya seperti apa ya. Terus di sini ada namanya 9. Kebayang bacanya apa tulisannya? Iya. Oke. Sini ada. Oke. Ini question headline, quotation headline. Ini adalah quotation headline. Itu ada ini. Comment. Oke, headline. Yang 11 adalah claim.
Oke. Headline. Yang ke-12 adalah teaser headline. Yang ke-13 adalah merek headline. Begini coba lo bayangin, jangan pernah coba-coba untuk mengiklan, tapi lo nggak tahu tipe-tipe atau jenis-jenis headline yang akhirnya bisa blunder, capek ngiklan, udah bayar segala macam, bikin landing page, lo bayar sama web developer, lo bayar sama semuanya gitu ya, apa namanya istilahnya, ya tadi ya web design apa segala macam, ya kan web design, web developer dia mengerjakan sesuai dengan order, betul kan? Betul. Nah, lo mengerjakan ini tanpa coach, tanpa mentor, tanpa yang memiliki ilmu, tanpa ahli copywriter dan lain sebagainya, lu pasang tuh iklan, ujung-ujungnya nggak ada yang baca, nge-like cuma 2, 3. Nah kadang juga itu berujungnya kita nyalahin produk. Artinya gue nyambung nih sama lu nih, iya, paham ya? Iya, jadi nyalahin produk kayaknya produknya nggak laku nih. Kayaknya fotonya kurang bagus. Padahal ternyata karena ini. Padahal kalau ininya bagus pun, produk yang tadinya kasarnya bukan bilang nggak bagus, karena kita jualnya mesti produk bagus ya. Sebenarnya yang masih biasa-biasa aja. Kalau ininya oke, itu bisa selling, orangnya bisa closing ya. Nah itu, ini tipe-tipenya macam-macam, banyak banget nih. Ya kan, lu mau pakai yang mana? Tanpa berlama-lama, benefit. Oke, benefit itu contohnya misalnya gini, hal sesuatu yang bisa menjadikan benefit buat si pembaca. Sesimpel, beli 1 gratis 2, beli 1 dapat 2, beli 1 dapat 3. Itu headline-nya. Nggak, cuma artinya ini memang urutan atau enggak? Bebas. Atau kita boleh ngambil salah satu? Boleh ngambil salah satu dan tergantung produknya apa. Nah, jadi misalnya produk lu apa? Misalnya gue jasa, gue kan Hibra Consulting, gue jasa ya. Jasanya apa? Kira-kira lu coba ceritain aja jasanya. Gue jasa legal, pengurusan merek, pendirian PT, CV kayak gitu. Contohnya. Cara cepat. Nah, depannya itu benefit. Benefit. Ya. Cara cepat mendaftarkan merek. Cepat itu bagian benefitnya ya. Maunya cepat ya. Cepat semuanya kan. Pengennya apa? Oh, dibawa lagi. Mau tambahin lagi. Cara mendaftarkan merek dalam waktu 24 jam saja. Kayak gitu kan. Gimana caranya nih? Ke bawah-bawah ujung-ujung pakai brandnya si Husni. Itu tipe-tipe benefit. Nah, contoh UNI. Ini kan menarik ya UNI. UNI itu tipsnya adalah di kata-kata headline itu ada saya, Anda, tergantung produk lo apa. Gua, lu, saya, Anda, aku, kamu, itu UNI. Nah, misalnya lu market lo tipe-tipe yang searah mana? Misalnya gua, lu, atau aku, kamu, atau saya, Anda, atau seperti apa? Bisa gue, lu, bisa kamu, saya. Tergantung ini sebenarnya umur, usia. Ya usia ya. Mayoritas market lo kira-kira apa? Lu udah menentukan kan market lo? Lagi banyak sekarang UMKM nih. UMKM ya, berarti apa? Mungkin gue, lu deh. Gue, lu ya. Nah, itu banyakin di UNI itu tipe-tipenya adalah gue akan kasih tahu lu cara membangun usaha dengan modal 2,5 juta aja. Kena tuh ke dia ya. Kayak gitu. Tapi tadi kalau dipikir-pikir kayak gitu. Ini baru pakai 2 ya. Contoh yang benefit sama yang UNI. Betul. Sebenarnya bisa di-combine juga, bisa digabung ya? Bisa digabung. Karena lu harus tahu dulu nih benefit yang tipe contoh seperti apa, news yang kayak gimana, selektif seperti apa. Ya, itu tuh harus tahu. Nah, Grizzly, terus ada gimmick, fear. Ini fear tuh udah ketahuan ya, ketakutan. Ini jadi membangun si calon buyer itu membangun psikologis di sisi untuk ketakutan dia. Ya, tapi gue nambahin nih ya. Gue dari sisi gue baru tahu tentang headline ini, tapi gue nambahin sedikit. Mungkin buat teman-teman beda ketakutan sama nakut-nakutin. Berlebihan gitu kadang-kadang. Oh iya, jangan. Jadi akhirnya kita ngelihatnya, ini sih lo menakut-nakutin ini lebay gitu. Ini pentingnya ilmu. Begitu dia udah tahu dapat dari mentor, mungkin teman-teman sebagian ada yang udah nonton juga ya, yang udah nge-follow gue, nge-follow Husni dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba tahu nih, ya kan? Mungkin dia belum tahu detailnya, baru ngeliat kulit-kulitnya sekarang yang lagi nonton nih. Oh, Derry bilang katanya ada tipe headline yang fear headline, ya kan? Diambil tuh, tinggal nakut-nakutin aja. Ingat, apakah gue udah nyontoin? Belum kan? Belum. Nah, lo harus ngikutin terus teman-teman. Jadi mentor tersebut jangan pernah lo ambil dari kulitnya aja. Nah, ini kesalahan-kesalahan banyak. Begitu udah tahu fear di sini, udahlah gampang lah. Udahlah gue nggak usah ngikutin lagi video-video dari berikutnya lagi. Gue udah nggak usah ngikutin lagi lah activity bukan branding biasa lah, ya kan? Main langsung jualan. Mending sebatas itu. Udah lu sebutin 13, besok datang komunitasnya, gua tahu gimana cara headline. Disebutin 13-13-nya. Udah jadi digital marketer deh. Seolah-olah. Itu yang salah makanya. Udah sekarang lanjut. Yang kedua, news. Ya kan baru gue bilang tadi mau lanjut aja. Kan tadi gue bilang kalau mau tahu lebih lanjut ikutin terus video bukan branding biasa. Kebiasaan.